Mitra bisnis, Partai Gelora menolak bila PKS gabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Pasalnya PKS dalam proses pencalonan Prabowo Gibran kerap menyerang keduanya sehingga dinilai tidak etis jika gabung koalisi. Sebagai informasi, elit-elit Partai Gelora sebelumnya merupakan mantan petinggi PKS. Apa komentar Anda? Apakah Anda setuju bila PKS gabung Koalisi Indonesia Maju? Silakan berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, kalau saya lihat, mau itu komentar apapun bagaimana, itu kan hak daripada Prabowo Gibran. Jadi, komen boleh saja, tetap berlanjut. Karena kenapa? Tujuannya adalah menjadi koalisi lebih besar, memudahkan menguasai MPR, DPR, sehingga apapun keputusan yang diambil akan lebih mudah dan mulus berjalannya. Itu aja. Mungkin konstitusi pun bisa dirubah atau bagaimana juga boleh, karena kan sudah lebih satu suara gitu. Terima kasih. Saya bukan orang politik, saya seorang pengusaha. Setahu saya, belum ada Gelora, PKS sudah mendukung Pak Prabowo di dua pilpres sebelumnya. Jadi masuk atau tidak masuknya PKS bukan persetujuan dari Gelora tentunya, pasti persetujuan dari Pak Prabowo. Yang kedua, mungkin Gelora takut keimpit gelombangnya oleh gelombang PKS yang lebih besar. Demikian. Ya. Oke, terima kasih. Ya, menurut saya sih setuju sama Pak Fahri Hamzah ya, soalnya dibilang jangan kalau misalnya masih di dalam kabinet tapi ngomongin gitu loh, pemerintahannya kurang atau jelek atau gimana gitu loh. Jadi istilahnya jangan bikin malu lah kalau misalnya antar pemilu selanjutnya, biar ada modal juga. Jadi ntar kalau mau kampanye itu bilang ada perubahan gitu loh. Tapi kalau misalnya dia gabung di dalam, ntar pas kampanye 5 tahun lagi dibilang perubahan, bukannya nggak malu gitu, jilat ludah sendiri gitu loh. Ngomongin diri sendiri kan, gitu aja sih menurut saya. Jadi kalau mau, mendingan di luar aja gitu loh. Jadi masih ada harga diri lah gitu. Oke, makasih. Jadi saya kira gini Mbak, memang PKS kan berseberangan pikiran, berseberangan haluan ya. Jadi artinya kalau memang bijak sih sebaiknya Pak Prabowo tidak perlu merangkul semua ya. Perlu ada yang jadi oposisi atau oposan gitu loh. Karena kita ya mohon maaf, kita tidak tahu latar belakang bergabungnya menjadi satu kolaborasi atau fusi dalam kabinet ini untuk apa gitu loh. Saya kira sebaiknya secara bijak dan arif Pak Prabowo mempertimbangkan bahwa yang mendukung itulah yang diprioritaskan. Kalau untuk merangkul semua repot ya, nggak ada yang jadi oposisi ya kan. Gimana untuk menilai kinerja itu bagus atau enggak? Akibatnya nanti dikhawatirkan kan ya mohon maaf akan terjadi korup ya kalau kekuasaan tidak terbatas gitu, unlimited government gitu loh. Jadi saya kira kalau menurut pendapat saya, itu sebaiknya memang tidak perlu bergabung dalam satu fusi karena latar belakangnya tidak mendukung awalnya, malah mendukung capres yang lain. Jadi itu menjadi pertimbangan yang baik lah untuk Pak Prabowo dan tim suksesnya. Menurut saya, parpol-parpol yang dulu mengkritik ketidak buletan menangnya 02, lebih baik jangan munafik gitu, jangan bergabung koalisi 02. Kayaknya masyarakat juga muak gitu. Makasih ya. Saya setuju dengan Partai Gelora. Jadi ya mesti begitulah. Memang politik itu tidak ada yang abadi kan, yang abadinya kepentingan. Jadi ya walaupun itu mantan-mantan PKS, tapi ya sekarang udah haluannya udah beda kan. Mungkin dulu sekutu, sekarang jadi lawan atau jadi musuh malah. Kalau kita sebagai rakyat jelata, kalau baiknya itu PKS, PDIP, Nasdem, PKB itu lebih baik di luar saja, sama juga kok, digaji juga kok. Quality control ibaratnya yang nyentil pemerintah, nggak benar kerja dia yang koreksi, itu lebih berwibawa, lebih bermartabat dibandingkan di pemerintah. Kalau pemerintah mereka semau-maunya masuk semuanya dari
tidak ada yang mengkontrol. Pesta Dayak lah mereka semuanya, pesta pura lah, ngambil kebijakan saya, bagi saya berapa persen, saya berapa persen. Yang udah kan kita lihat ke belakang kan begitu. Ujung-ujungnya menikmati duit bancakan rakyat ini, ya kan? Tidak ada yang bertanggung jawab, cuman ketahuan dia ya udah penjara. Yang ada begitu. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau memang benar Pak Prabowo presiden terpilih Indonesia, kenapa ini di lingkungan dia, sekitar dia ini, pendukung dia ini kok ngatur-ngatur? Bingung kita. Saya tahu gimana Pak Prabowo itu tidak mau diatur-atur dia. Dia punya kebijakan sendiri, apalagi seorang presiden. Hak prerogatifnya itu kuat. Di lingkaran dia, jangan di lingkaran dia, wakil presiden pun tidak bisa mengintimidasi dia, mengatur-ngatur dia. Apa keputusan dia harus dijalankan. Jadi kembali lagi, saya percaya dengan Pak Prabowo, di lingkungan itu tinggal ngikut saja lah. Nggak usah mengatur-ngatur sini, situ, begini-begini, nggak boleh sini. Mereka tidak punya kebijakan. Presiden kita punya prerogatif. Kembali lagi saya bilang, Pak Prabowo ini jangan dibebankan lagi lah. Dengan dampingan ini terbebani juga dia. Dengan wakil presidennya ini kita juga nggak tahu kinerjanya gimana. Mungkin kasihan juga Pak Prabowo ini, presiden terpilih kita ini, di IKN kan. Di sini belum selesai di ibu kota Jakarta, nggak tahu sekarang udah katanya udah nggak jadi ibu kota ini. Daerah khusus apa jadi nggak tahu saya lah. Katanya sekarang 25 April mulai itu kata. Makanya saya bingung, jadi kembali lagi. Mudah-mudahan Pak Prabowo tetap di sini, standby di sini, mengatur di sini melalui sana biarkan saja lah itu pembantunya sama siapa ini wakilnya ini. Jadi bisa mengontrol dari sini semua pergerakan perekonomian. Jadi jangan sampai segelintir manusia lagi mengatur-ngatur. Sudah cukup lah ke belakang itu. Kita jangan sampai rakyat ini terbebani semuanya. Apalagi kita nanti pertalite katanya mau dihilangkan, nanti pajak dinaikkan lagi. Nanti waduh banyak beban rakyat ini untuk menanggung mereka. Mereka digaji oleh rakyat, yang begitu saja. Assalamualaikum. Saya saja itu sampai cari muka, salaman, datang minta jabatan, aduh malu banget dah. Itu yang 02 itu koalisinya udah besar, udah gemuk, 9 partai, udah cukup lah. Yang kalah ya udah jadi oposisi, jadi penyeimbang. Ini kok nggak naif, ya hina jadi penyeimbang itu itu juga mulia. Jadi menurut saya yang ke Nasdem, PKB, PKS, PDIP ya udah cukup lah, di luar pemerintahan nggak masalah. Jadi kali ini saya selama ini nggak pernah cocok dengan Pak Riam. Kali ini saya cocoknya dia. Bagus lah, harus tegas. Itu pembagian jatah menteri. Pusing ini. Kenapa? Gelora ini kan rivalnya dari PKS. Nah, PKS itu musuhnya dulu. Nah, sekarang dia mau bergabung lagi. Karena apa? Prabowo membutuhkan pasukan di parlemen. Kalau PKS masuk, itu dapat pasukan. PDIP masuk, pasukan. Jadi dia nggak diganggu dalam pemerintahannya. Tapi sesuai dengan ini, PKS itu rivalnya pada pemilu. Jadi Prabowo itu pusing karena dia sekarang ini seolah-olah didikte oleh pengikut-pengikutnya, pesertanya, peserta pemilu. Dan Gelora sendiri tidak mempunyai pasukan di parlemen. Nah itu yang berbahaya juga. Karena apa? Prabowo nggak mungkin mau sama Gelora karena Gelora nggak punya pasukan. Karena nanti kalau di parlemen uyak-uyak itu Partai Gerindra nggak bisa berbuat apa-apa karena kalah. Kalau namanya konsekuen, jujur, saya bilang itu orang-orang yang berlawanan kemarin, PKB, Nasdem, sama PDIP, terus PKS, itu di luar pemerintahan aja selama 5 tahun untuk mengontrol. Karena supaya Prabowo juga pusing juga dia, pusing juga dia. Karena apa? Nanti di-cut lagi di parlemen. Jadi agak susah nih Prabowo ini. Karena dia punya hak prerogatif. Tapi di lain pihak juga dia harus mengikut sertakan PBB yang nggak punya pasukan. Dua orang nggak punya pasukan. Itu aja. Jadi agak puyeng ini Pak. Ini Fahri Hamzah ini kan cuma jualan obat. Ketika dia
dukung Prabowo. Ya suaranya cuma berapa sih? Terus mau ngatur-ngatur yang 10 kali lipatnya dia. Ini kan ngaco ya. Kedua, ketika dia teriak, oh ini saatnya kita bersatu ya, mesti bersatu demi kemajuan bangsa. Lah dia bersatu nggak? Kan semua bicara kepentingan. Jadi ngomong doang ini orang. Nggak berasa itu mestinya punya kaca banyak ya. Ngaca dulu baru ngomong. Jadi kalau dia ngomong itu kayak sampah, nggak ada gunanya. Di satu sisi ngomong, oh yuk kita bersatu kayak demi orang negarawan aja. Ketika ini PKS mau masuk, saya bukan belain PKS, saya juga nggak dukung dia ya. Tapi yang fair aja kalau ngomong itu kan supaya masuk di akal ya. Gitu loh. Jadi dia mah ya sejenis begitulah. Ya sandiwaranya kemungkinan dimulai terus. Dan memang di kabinet presidensial yang sistem pemerintahan di negara kita itu sebetulnya oposisinya adanya drama atau sandiwara. Jadi tidak ada oposisi sejati. Kalaupun ada itu yang rakyat yang tidak ngejar-ngejar jabatan, tidak gabung parpol, itu selalu kritik, itu yang oposisi karena nggak ngejar jabatan. Kalau yang oposisi drama, pertama-tama kritik, lama-lama bagi-bagi jabatan, oke juga mau gitu ya. Ada yang perannya tetap oposisi karena memang perannya begitu. Nah kemungkinan di negara kita seperti itu dari pertama kali pemilu sampai sekarang. Dan ya seperti inilah cerminan demokrasi negara kita. Drama Indonesia, kemungkinannya seperti itu. Gelora kan sempalan daripada PKS. Nah kemarin mereka sudah berjuang mati-matian untuk mendukung Prabowo Gibran dan menang. Ya tentunya mereka agak keberatan sekali kalau yang dulunya lawan kompetisi kalah kemudian bergabung, mau menangnya sendiri kayak gitu. Ya menurut saya memang untuk koalisi Prabowo ini harus punya koalisi yang cukup dalam arti untuk membackup di parlemen sehingga program-programnya bisa berjalan mulus. Namun begitu tidak harus semua partai dirangkul. Ya kalau Nasdem sama PKB sudah masuk, itu saya kira sudah cukup itu. Nah, ya sebaiknya untuk PKS dan PDI tetap di luar sebagai check and balance. Nah, khawatir saya kalau semuanya masuk nanti itu terus bagi-bagi kursi menteri, terus kementeriannya sangat gemuk. Kalau nggak begitu ya nggak profesional ya. Itulah yang dari Nasdem itu yang SJL itu ini kan ya orang partai seperti itulah. Kemudian juga yang dulu dari PDI yang Menteri Sosial sebelum Bu Risma ini siapa itu yang itu Julius siapa itu? Itu kan ya seperti orang partai ya cari cuan untuk partainya. Nah sebaiknya ini menurut saya PKS tetap di luar saja seperti sekarang ini, mengontrol pemerintah yang ada, kemudian bisa nanti memberikan masukan yang positif. Pokoknya yang paling asal jangan jegal aja lah. Yang baik didukung, yang kurang baik diberi masukan agar nanti juga tidak merugikan masyarakat. Ya kan mereka kan kadang-kadang PKS ini partai Allah gitu, ya, partai angkasa. Ternyata butuh duit juga. Sementara Gelora ya kan dia sempalannya, ya dendam pribadi dibawa ke sini. Padahal itu kan tidak ada dalam politik. Tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada uang abadi. Jadi sama aja, mereka juga manusia. Banyak munafiknya baik PKS maupun Gelora. Ya pertentangan di luar jangan dibawa ke sini. Kita kan Indonesia, jadi sebaiknya bergandengan tangan. Tapi ya PKS walaupun munafik ya kita tahu aja sendiri buat kedepannya. Ternyata sama-sama butuh uang juga. Kalau saya sih memang sebaiknya PKS sama di luar, bukan karena alasannya Gelora ya, tapi karena memang persentase oposisi atau penyeimbang dan koalisinya pemerintah biar ada suara yang bisa mengontrol walaupun tidak dominan ya, tapi paling tidak PKS ini kan jago kalau bikin alasan. PDIP lumayan juga jago kalau
lumayan jago kalau ada hal-hal yang di luar nalar itu. Politik identitas, terutama identitas agama. Buktinya waktu Ahok jadi gubernur itu, dia paling senang itu menjatuhkan Ahok, ikut-ikutan petisi 212. Jadi itu dia tuh lebih mementingkan politik identitas, politik polarisasi. Memang nggak pantas bergabung dalam koalisi Prabowo. Terima kasih. Saya rasa tidak perlu bergabung ya, karena sebuah pemerintahan yang ideal itu harus ada oposisi, oposisi yang mengontrol dan melakukan pengawasan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Harapan kami dengan tidak masuknya dalam koalisi, PKS itu bisa menjadi balancer atas kebijakan pemerintah yang kita tahu dalam 2 dekade terakhir, dalam 2 periode terakhir banyak sekali yang semau-maunya memaksakan kebijakan. Semoga dengan tidak bergabung dengan pemerintah saat ini, tetap menjadi koalisi, itu bisa menjadikan pemerintah sekarang mawas diri dan punya rem dalam melakukan kebijakan dan melaksanakan amanah pemerintahan. Baik. Oke, menurut saya tadi kalau ngomong soal etika, etis, ya memang kelihatannya nggak etis ya. Tapi yang kali ini mau etis atau enggak, mau gabung atau misalnya dia gabung pun nggak usah mikirin karena nggak bakal ada sidang kode etik, nyantai aja. Itu aja. Zaman sekarang udah nggak usah ngomongin etika lagi deh. Contohnya dari atas udah nggak pakai etika, kita ke bawah-bawah. Jangan ngomongin etika. Kalau saya sih dan para netizen yang lainnya banyak sudah yang bersuara dari Malaysia, dari Jawa Timur dan dari daerah-daerah NTT dan sebagainya, itu banyak yang mengusulkan kepada Pak Prabowo, khususnya Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia yang mendukung Bapak tanpa dibayar, dan kami yang mendukung Bapak Prabowo yang membela Bapak di sosial media tanpa 1 sen pun pembayaran, itu tidak setuju kalau Pak Prabowo menggandeng Anies PKS dan yang dekat-dekat dengan PKS itu siapa ya, tahu sendiri. Kenapa? Karena ideologinya adalah ideologi yang menurut kita orang Indonesia itu menyimpang. PKS itu Wahabi, sementara Anies adalah ideologinya semua dimakan. Jadi HTI, FPI, JI, semuanya pokoknya dimakan yang bela dia. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya juga pribadi, saya juga nggak setuju Pak Prabowo mau menggandeng Bu Mega sekalipun, walaupun saya nggak suka ya, tapi terserah gitu ya. Cuman yang saya pertanyakan, apakah Banteng itu saat ini masih benar nasionalis? Karena pada saat pemilu Pilpres itu kan juga mau kawin dengan PKS, termasuk juga PKB yang ideologinya NU, tapi kok lucu banget ya kawin nama PKS. Lah, walaupun kita ini di luar situ, tapi kita kan nggak bodoh-bodoh amat gitu ya, kita itu ngerti gitu loh. Lah, kalau masalah bagi-bagi, it's okay lah, kita ini tutup mata gitu, tapi jangan melakukan sesuatu atau bekerja sama dengan kelompok yang memecah belah negara ini. Itu intinya. Karena PKS sudah sejak zaman SBY sudah mendeklarasikan tidak mengakui Pancasila. Masih ada siapa orangnya yang ngomong, saya juga bisa ngomong ketua apa ya yang di atasnya itu,
bukan ketua umumnya, tapi waktu itu ketua Suro, Dewan Suronya yang ngomong, oke. Nah, hal-hal seperti ini terus ditambah lagi pada saat campaign pemilu presiden, itu juga yang nimbrung di situ adalah HTIJI, terus yang dibubar-bubarin oleh pemerintah itu semuanya terang-terangan. Jadi kalau ini masih juga Anies didukung, apalagi nanti di pilkada Jakarta juga masih didukung, saya akan menderita sakit sedih. Kenapa sedihnya? 276 juta manusia, memang kita nggak punya ya satu manusia yang cerdas, yang nasionalis, yang bisa mimpin DKI. Kenapa harus kita menjilat sesuatu yang sudah kita buang, sudah kita ludah dengan penyakit bakteri atau virus yang kayak gitu? Makasih. Iya, kita bingung sebagai guide data ini ya. Oh nggak salah itu Glora itu gelandang olahraga ya. Iya, tapi saya bilang mau gelandang olahraga itu kayaknya nggak masuk dari parlemen ya. Tapi kok bingung kita ini sebagai guide data. Mereka ini kok yang ngatur-ngatur jadi yang presiden punya terpilih kita ini, ya kan? Di parlemen tidak ada, tapi berkuar-kuarnya gede. Membantu tidak, tapi membantu cuma mengusung saja. Ya, rakyat yang memilih aja nggak teriak-teriak. Mereka berteriak-teriak, kita bingung kan. Jadi kembali lagi, saya bilang lagi, ya kalau menurut saya sebagai guide data ini ya, partai-partai yang 1 sama 3 kalau sudah tidak menang, walaupun tidak menang tetap digaji kok, walaupun dia di luar pemerintahan, gaji mereka sama, pemerintahan walaupun di luar malah lebih besar di parlemen mereka itu. Jadi nggak perlulah. Jadi ada quality controlnya. Kalau pemerintah itu bekerja nggak benar, disentil oleh parlemen, ya kan. Jadi kalau misalnya PKB, Nasdem, PKS pada masuk juga, aduh, gimana nanti pada pesta-pesta dengan uang rakyat itu. Satu sama lain saling berebut kekuasaan deh, berebut proyek sana, proyek sini, jadi kita bingung. Jadi apa yang diperebutkan di pemerintahan? Apa hanya uang saja, proyek-proyek, mengambil kebijakan dengan anggaran sekian-sekian? Tidak. Di luar kekuasaan, di luar parlemen pun mereka juga digaji, mereka juga bisa memutuskan gimana kalau nggak benar kerjanya pemerintah ini, kalau kita sentil saja parlemen itu. Jadi kembali lagi saya bilang, Pak Prabowo ini jangan dibebankan lagi lah. Ini apalagi wakil presidennya juga nggak ada partai apa-apa, dia juga itu yang ngusung dia siapa juga kita nggak tahu kan. Beban juga Pak Prabowo ini, jangan ditambah lagi dengan di sekitar manusianya ini hanya mengusung-usung saja. Kayak Sintayong saya mengusung udah ketahuan dia mendidik anak muda kita itu kelihatan diusung-usung. Jadi kembali lagi saya bilang jangan dibebani, kembali lagi saya bilang jangan bebani Pak Prabowo ini. Pak Prabowo saya tahu mereka tidak akan mau diatur-atur. Pak Prabowo seorang jenderal, mereka mengambil keputusan yang terbaik siapapun dia, walaupun mantan-mantan dia tetap mengatur, karena presiden kita ini punya hak prerogatif presiden. Di lingkungan mereka nggak ada perlu ngatur-ngatur lah. Sangat apresiasi dengan pandangan Pak Fahri Hamzah dari Gelora. Karena PKS adalah satu-satunya partai yang kukuh anti kepada Pak Jokowi. Resminya dia sangat tampak kekilafahannya. Kedua, PKS menolak IKN, menolak hilirisasi. Meskipun Pak Prabowo itu ingin persatuan Indonesia, tapi kalau seluruh partai masuk jadi lucu.
lebih baik partai yang udah jelas ideologinya saja bertentangan dengan PDIP, Gerindra, dan partai-partai nasionalis lebih baik ditolak. Jadi saya sangat setuju dengan pandangannya Pak Fahri Hamzah. Terima kasih. Dan silakan. Iya, tadi pagi udah sih. Kedua ya. Iya. Gini, saya kira banyak yang salah tangkap mengenai isu ini ya. Pas FM mengangkat ini kan karena komentar Fahri Hamzah. Bukan boleh koalisi masuk ke koalisi atau enggak. Kalau masuk ke koalisi apa enggak itu urusannya Prabowo. Saya yakin kalau PDIP mau gabung, Pak Prabowo itu pasti welcome banget. Karena untuk kestabilan pemerintahnya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah Fahri Hamzah mengomentari PKS jangan gabung deh. Sekarang kita mesti lihat Fahri Hamzah ini kan pecahan dari PKS. Terus dia bikin gelora. Suaranya cuma segelintir. Terus mau ngatur yang lebih besar. Memang sih itu dia, kalau dia ngomong sama Prabowo secara bilateral itu no problem. Tapi ngomongnya ke media kan keluar ke media. Ini kan nggak etis gitu loh. Sementara sebelumnya Fahri Hamzah kan berkuar-kuar, ayo mari kita bersatu. Setelah Prabowo menang, dia ajak semua bersatu, sudahlah begini-gini. Lah, kenapa dia nggak bersatu sama PKS? Itulah politisi maksud saya ya. Jadi ngomong satu bisa nanti kedua, ketiga. Jadi cuma bluffing aja semua. Nyibul ya. Terima kasih. Soal PKS gabung tidak gabung itu tidak penting karena sudah masuk rencananya ya. PKB, Nasdem sudah pasti kayaknya plus P3, jadi sudah super kuat lah. Kalau PKS, PDIP mau oposisi ya oposisi lah. Tapi yang paling utama itu Anies harus dirangkul gitu loh. Supaya apa? Karena supaya ini Rocky Gerung sama Pak Refri Harun sakit hatinya double. Beliau kan sudah sakit tahun hatinya. Ini tambah 5 tahun lagi tapi masih satu kali lipat. Kalau sampai Anies gabung itu mungkin lipat 3 itu. Wah, sakitnya hati itu luar biasa kan. Refri Harun sudah mengatakan itu pengkhianat gitu loh. Padahal memujanya selangit waktu sebelum Pilpres. Coba dia dirangkul, minimal jadi juru bicara lah. Kalau beliau kata-katakan banyak yang terpukau. Itu Pak Prabowo tuh punya nilai tambah tinggi sekali. Apalagi kalau tidak juru bicara ya Menteri Luar Negeri, dia orang itu yang terpukau dengan itu nama Indonesia karena ini bahasa Inggrisnya bagus, pendidikannya luar negeri, kata-katanya manis. Itu mungkin presiden yang akan datang US Ronald Reagan atau Donald Trump atau dan itu akan terpukau itu dengan kata-kata beliau. Itu Anies wajib di situ sangat penting untuk dirangkul. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam sesi Businessman Open kali ini. Saya Anita Wijaya.